Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara semuanya. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Malam hari ini malam pertama di hari Senin. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema. Pulihkanlah kami. Mari kita berdoa lebih dulu, saudara. Ya Tuhan, malam ini kami datang kepadamu. Kami mohon berkat-Mu supaya Engkau memulihkan keadaan kami. Kami menjerit kepadamu Bapa, dan kami berserah penuh kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Mazmur 80 ayat 20. Ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Ini adalah doa permohonan dari Asaf. Pemazmur yang satu ini merasakan begitu berat bebannya, baik sebagai pribadi, keluarga, baik sebagai bangsa umat pilihan Allah, maupun sebagai sebuah komunitas yang terus berseru kepada Tuhan, menjadikan suasana hidup dan kebatinannya sangat tertekan oleh karena masyarakat di sekitarnya membuli dia dan keluarganya. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang terus mengalami perubahan dengan cepat pada masa itu menjadikan Asaf mengalami kesulitan hidup. Nah, karena itulah kemudian Asaf berdoa, ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah keadaan kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Nah, saudara, sebelum kita lebih lanjut, kita akan memuji Tuhan lebih dulu dengan kidung pujian 129 bait pertama dan kedua. Berdoa dan bekerja, hai jemaat Tuhan, bekerja dengan giat, berdoa beriman. Janganlah engkau lengah dan jangan kau lalai. Kasih-Nya tak berubah, kekal dan abadi. Setialah selalu mengikut Tuhanmu, pergi kian kemari, tak pernah berhenti. Injilnya menyediakan berkat dan harapan, sejahtera dan damai yang lama kau nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 80 adalah Mazmur Asaf, di mana Mazmur ini adalah Mazmur doa, sebuah doa yang dipanjatkan oleh Asaf kepada Tuhan.
Dan kita melihat bahwa Asap tidak kehilangan harapan, tetapi Asap terus berdoa, berharap kepada Tuhan. Karena Asap yakin bahwa di dalam Tuhan ia akan mendapatkan kekuatan, ia akan mendapatkan sukacita. Mengapa demikian, saudara? Sebagai pribadi, Asap sedang menghadapi pergumulan. Ia berhadapan dengan masyarakat di sekitarnya yang sering mencela dia. Sebagai keluarga, ia juga menjadi keluarga yang terasing di tengah lingkungannya. Bahkan sebagai bangsa, ia sudah kehilangan jati dirinya karena ia sudah terbuang jauh. Jadi kalau kita ingat Mazmur 137, di mana bangsa Israel begitu menderita, dia terbuang ke Babel, ia hanya bisa duduk-duduk di tepi sungai-sungai Babel dan hanya memandang sungai-sungai itu di mana hewan buas siap menerkamnya. Bahkan ia menerawang jauh ke Yerusalem, bait Allah sudah hancur. Dan itu berarti jati dirinya sebagai bangsa, sebagai umat Allah hilang. Dan karena itulah maka umat Allah waktu itu sungguh sangat luar biasa penderitaannya. Tetapi Asap tidak kehilangan harapan. Ia yakin bahwa pada saatnya Tuhan pasti melepaskan dia dan umatnya, umat kepunyaan Allah itu, dari kondisi yang sulit. Karena itulah pula Asap terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Ia tidak henti-hentinya memohon, ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah keadaan kami, buatlah muka-Mu bersinar sehingga kami selamat. Kalau kita baca di ayat 1-20, doa seperti itu diucapkan berkali-kali. Di ayat 8 juga demikian, ayat 4 dan juga ayat yang lain. Jadi pemazmur dalam hal ini Asap yakin betul doanya didengar oleh Tuhan dan pasti Tuhan memberikan kelepasan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga pada hari ini kita juga sedang menghadapi tekanan yang luar biasa. Secara ekonomi kondisi kita belum pulih. Corona masih menerjang kita. Semuanya masih tertekan. Bukan hanya kita. Kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa sedang tertekan oleh suasana corona yang begitu luar. Bukan hanya untuk Indonesia tapi seluruh dunia menghadapinya. Segala upaya, segala daya dan dana dikerahkan untuk menanggulangi ini, sehingga pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang berhadapan dengan kondisi yang sulit. Di sisi lain kita sebagai komunitas keluarga mendapatkan larangan dari pemerintah. Anak-anak kita yang jauh dari kita, yang bekerja di luar kota, tidak boleh pulang, harus tetap dalam, karena dikhawatirkan dengan pulang dalam satu titik yang sama dalam waktu yang sama akan membawa virus corona menular lebih luar biasa. Ini yang terjadi. Jadi secara psikologis kita juga menghadapi tekanan. Namun sebagaimana pemazmur dalam hal ini Asap yang tidak
kehilangan pengharapan. Dia terus berharap pada Tuhan karena pemazmur yakin betul bahwa Tuhan mengerti pergumulannya. Tuhan tahu keberadaannya. Karena itulah dia terus berdoa. Dia terus berharap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kehilangan pengharapan. Kita sebagai umat Allah jangan sampai putus asa. Kita sebagai bangsa jangan sampai menyerah, sekalipun sedang berhadapan dengan berbagai macam tekanan. Di tengah suasana kita menghadapi corona, kita berhadapan dengan berbagai macam bencana. Kapal selam kita hancur, Nanggala 402, diterjang ombak tekanan dari bawah laut yang begitu besar sehingga 53 prajurit kebanggaan kita gugur. Belum lagi reda penanganan bencana alam banjir yang luar biasa di NTT. Belum lagi banjir di wilayah-wilayah yang lain. Gempa bumi di Blitar dan sekitarnya menghancur luluh lantakkan kondisi kita. Namun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Tetaplah seperti pemazmur Asaf yang meyakini Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Karena itu tetaplah berdoa, ya Tuhan semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah muka-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kalau itu kita yakin dengan sungguh, menjiwai seluruh kehidupan kita, maka kita akan bekerja dengan sungguh, dan kita yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Sekalipun anak-anak kita jauh dari kita, rasa rindu dan kangen kita menggelayut, namun kita diberi kekuatan untuk terus berharap kepada, sehingga kita bisa menahan rindu itu dan kita tidak akan menularkan virus corona kepada yang lain, sehingga semuanya selamat, semuanya damai, semuanya penuh dengan sukacita. Maka mari saudara, teruslah berharap kepada Tuhan dan bersukacitalah senantiasa. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, kami bawa keberadaan kami. Kalau umat-Mu pada waktu itu sungguh menjerit kepadamu karena sudah begitu luar biasa tekan hidupnya, maka hari ini kami juga demikian. Kami sedang berhadapan dengan kesulitan hidup, kondisi masyarakat yang sulit. Karena itu kami juga membawa seluruh keberadaan kami kepadamu dalam doa, dan biarlah Engkau yang akan terus memberikan sukacita itu, memberikan damai itu, memberikan pengharapan itu kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam Tuhan Yesus kami menemukan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahteranya, dan cinta kasih Allah Bapa yang memelihara senantiasa, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun dan menjamah menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Mari kita tutup dengan bait ketiga dari Kidung Pujian 129. Teguhkanlah hatimu, janganlah kau takut.
Manapun jalanmu, Tuhanmu mengikut. Bertekun dan berjaga, Tuhanmu berserta. Akhirnya engkau tiba di negeri Bapa. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi jam 5. Amin.